Beberapa pembaca Alkitab pernah menanyakan kepada Elai, mengapa Elai menggunakan Paskah sebagai padanan kata Ibrani Pesak? Bukankah kata Paskah lebih tepat? Shalom Sobat Alkitab, kembali lagi bersama kami dalam program Mengulik Alkitab. Di Minggu Paskah ini kami akan memberikan penjelasan mengenai mana yang benar, Paskah atau Paskah. Then the Lord spoke to Moses, saying, Each man is to take a perfect male lamb for his family and kill it on the 14th day of the month. Then they should take the blood from the lamb and put it on the sides and tops of the door frames of their houses. On that day I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals. Tentu saja yang terpenting di balik perayaan itu adalah karya Tuhan yang membebaskan umatnya dari perhambaan. Namun untuk memperoleh kejelasan dalam hal ini, ada baiknya kita meninjaunya secara singkat, terutama dalam kaitan dengan penyesuaian bunyi yang lazim yang dilakukan dalam penerjemahan. Yang pertama, mari kita mulai dengan sebuah contoh terkenal, yakni nama Yosua dalam bahasa Ibrani. Dalam teks Ibrani, nama itu ditulis sebagai Yehosua. Ketika para penerjemah Yahudi mengalihkannya ke dalam bahasa Yunani, nama itu mereka tulis sebagai Yesus. Ternyata transliterasi Yunani inilah yang diambil alih untuk nama Yesus. Dalam teks Yunani Perjanjian Baru, nama Yosua pun ditulis identik dengan nama Yesus. Penyesuaian ejaan untuk nama sepenting Yesus mengingatkan kita betapa luasnya transliterasi lintas bahasa. Ada yang dikurangi, ada ditambah, ada yang diubah seperlunya. Yeho menjadi Iye, Sua menjadi Sous. Yang kedua, kembali pada istilah Pesak. Mari kita mencatat terlebih dahulu bahwa teks Ibrani kuno awalnya hanya memuat huruf-huruf konsonan saja, tanpa tanda vokal. Sistem huruf dan tanda vokal baru dikembangkan jauh kemudian. Pesak sebenarnya hanya terdiri dari 3 konsonan, yaitu P, S, dan KH. Bila mengikuti sistem penulisan Ibrani dari kiri ke kanan, maka tertulis seperti ini. Yang jelas, huruf ini tidak mungkin diuraikan menjadi K dan H tanpa menggunakan istilah linguistik yang terlalu teknis. Perlu diakui ketidakpastian dalam pelafalannya menurut bahasa Ibrani kuno. Kira-kira antara bunyi H dan K di area tenggorokan. Yang ketiga, dalam Septuaginta, PSKH disalin sebagai Paskah. Dalam bahasa Yunani, jelaslah para penerjemah kuno itu telah mengupayakan penyesuaian seperlunya ketika mengalihkannya ke dalam bahasa sasaran. Mereka memindahkan konsonan akhir ke posisi tengah. Tentu posisi konsonan KH bisa saja diletakkan di akhir, sehingga transliterasinya menjadi Pasak. Akan tetapi, bunyi di akhir tidak lazim dalam bahasa Yunani. Contoh lain, nama Nuh. Dalam Septuaginta ditulis sebagai Noe. Selain penyesuaian bunyi vokal, konsonan di akhirnya dihilangkan sama sekali. Yang keempat, kata Paskah. Versi Septuaginta itulah yang diambil alih dalam Perjanjian Baru. Dalam proses pengalihan lintas bahasa, terjemahan-terjemahan dalam berbagai bahasa di seluruh dunia terbukti menunjukkan keluasan yang serupa. Adaptasi seperlunya dilakukan dengan menambah, mengurangi, atau membinakan konsonan dan vokal tertentu, antara lain Pasah, Pasah, Pesak, Paskwa, Pasca, Lapakwe. Yang kelima, dalam Alkitab terjemahan lama, gabungan terjemahan Klinkert dan Bode tahun 1958 menggunakan transliterasi Pasah. Para penerjemah yang mempersiapkan Alkitab terjemahan baru tahun 1974 tentu memperhitungkan terjemahan sebelumnya dan mempertimbangkan pula pengalihan dari kata ini menjadi Paskah. Istilah Paskah rupanya memadukan unsur bunyi Ibrani dan unsur Yunani yang menjadi padanannya. Jika posisi akhir KH tidak lazim dalam bahasa Yunani, sebaliknya dalam sistem fonetik bahasa Indonesia posisi akhir H sangat umum, sehingga dapat merepresentasi KH di posisi akhir dalam PSKH. Bentuk hybrid Paskah inilah yang sudah dikenal luas oleh gereja-gereja dan umat membaca Alkitab terjemahan baru sejak terbit 1974. Yang keenam, apakah istilah yang sudah mentradisi ini perlu diganti? Kita sudah melihat bahwa transliterasi Yunani pun merupakan penyesuaian yang luas. Meski demikian, transliterasi tersebut tidak dapat dinilai sebagai keputusan yang keliru. Begitu pula ada keragaman yang sangat besar di antara terjemahan-terjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa di dunia. Usul untuk mengganti Paskah dengan Paskah tidak didasarkan pada kajian yang memperhitungkan proses perubahan dari sistem Ibrani ke Yunani dan seterusnya ke bahasa-bahasa lain. Dapat ditegaskan, Paskah tidak lebih tepat daripada Paskah. Kalau begitu, pertanyaan yang paling mendasar adalah, apa urgensinya untuk diganti?